Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rikar Sufi Ananta dari kelas 10 TAB 2, absen 28. Di sini saya akan menjelaskan apa itu konversi energi. Konversi energi adalah suatu pesawat yang berfungsi untuk mengubah suatu energi menjadi energi lain, sehingga menghasilkan suatu usaha atau kerja yang dimanfaatkan untuk kepentingan manusia. Jadi, kesimpulannya, mesin konversi energi adalah suatu pesawat yang menghasilkan suatu gerak atau kerja. Prinsip kerja mesin ini menggunakan tekanan gas yang dihasilkan dari pembakaran udara dan gas yang akan menghasilkan sebuah gaya dorong yang bisa membuat batang torak bergerak. Dari gerakan torak tersebut yang kemudian akan menghasilkan perputaran pada poros engkol. Pada mesin konversi energi berupa mesin diesel ini memiliki bahan bakar berupa solar, sedangkan pada mesin Otto bahan bakarnya yaitu bensin. Dalam proses pembakarannya, mesin diesel menggunakan sebuah kompresi dari udara sehingga pembakaran bisa berlangsung. Namun, untuk proses pembakaran pada mesin Otto, utamanya dengan menggunakan percikan api. Percikan api ini dihasilkan dari sebuah gaya listrik besar oleh tekanan pada celah busi. Kemudian busi ini akan menghasilkan percikan api untuk memulai pembakaran. Pembakaran adalah sebuah proses mesin agar bisa bekerja dan bisa menggerakkan benda. Mesin konversi energi berupa mesin diesel menggunakan 16 hingga 22:1, sedangkan Otto biasanya menggunakan perbandingan kompresi 8:1. Perbandingan kompresi ini merupakan sebuah perbandingan dari volume udara yang ada di dalam silinder, baik sebelum langkah kompresi atau sesudahnya. Prinsip perbandingan kompresi ini jika semakin tinggi maka akan semakin mempermudah sebuah mesin untuk menyala. Karena diameter ukuran mesin diesel lebih besar sehingga menyebabkan mesin diesel membutuhkan perbandingan kompresi yang lebih tinggi. Sedangkan mesin Otto ini memiliki mesin dengan diameter lebih kecil sehingga untuk menyalakan mesin ini tidak membutuhkan gaya yang besar. Setelah pengertian mesin konversi energi dan cara kerjanya, berikut adalah beberapa contoh mesin konversi energi yang umum kita jumpai dan sering dimanfaatkan dalam kehidupan masyarakat. Yang pertama yaitu motor bakar. Motor bakar atau engine adalah suatu mesin atau pesawat kerja yang berperan untuk mengubah energi kimia dari campuran bahan bakar menjadi energi mekanik naik turunnya poros engkol atau piston. Jika ditinjau dari cara memperoleh proses pembakaran bahan bakar, maka motor bakar dapat dibagi menjadi dua golongan, yaitu motor pembakaran dalam dan motor pembakaran luar. Pada motor pembakaran dalam, proses pembakaran bahan bakar terjadi di dalam mesin itu sendiri, sehingga panas dari hasil pembakaran langsung diubah menjadi tenaga mekanik. Contohnya pada turbin gas, motor bakar torak, dan mesin propulsi pancar gas. Contoh alat transportasi yang menggunakan prinsip kerja motor pembakaran dalam contohnya seperti turbin pada pesawat terbang, mobil, motor, dan truk. Berdasarkan prinsip kerjanya, motor bakar dibagi atas 3 macam, yaitu yang pertama, motor bakar bensin. Mesin bensin atau mesin Otto dari Nicholas Otto adalah tipe mesin pembakaran yang menggunakan nyala busi untuk proses pembakarannya dirancang untuk menggunakan bahan bakar bensin atau yang sejenisnya. Yang kedua yaitu motor bakar diesel. Motor bakar diesel juga disebut dengan mesin diesel atau mesin pemicu kompresi adalah motor bakar pembakaran dalam yang menggunakan panas kompresi untuk menciptakan penyalaan bahan bakar yang telah diinjeksikan ke dalam ruang bakar. Mesin ini tidak menggunakan busi seperti mesin bensin atau mesin gas lainnya. Motor diesel juga disebut sebagai motor penyalaan kompresi karena penyalaan bahan bakarnya dipicu oleh suhu kompresi udara dalam ruang bakar menggunakan bahan bakar solar. Yang ketiga yaitu motor bakar Wankel. Mesin ini dikenal dengan nama rotary engine, yaitu jenis mesin yang terdiri atas rotor berbentuk segitiga sama sisi yang berputar di dalam stator. Jika dibandingkan dengan motor torak, getaran motor Wankel lebih halus karena tidak banyak komponen yang bergerak. Selain itu, memiliki ukuran yang kecil dan ringan. Pada ukuran yang sama besar, mesin Wankel mampu menghasilkan tenaga gerak 2 kali lebih besar daripada mesin torak konvensional.
Secara umum, komponen utama dari mesin ini adalah rotor segitiga sama sisi dan ruang pembakaran yang berbentuk epitrokorida. Rotor bergerak sedemikian rupa dengan ujung yang senantiasa menyentuh dinding ruang pembakaran yang terbagi atas 3 bidang komponen. Dalam 3 komponen tersebut terjadi 3 proses utama operasi sebuah mesin, yaitu pembakaran bahan bakar, pemampatan bahan bakar, dan pembuangan bahan bakar. Jenis yang kedua yaitu motor pembakaran luar. Pada motor pembakaran luar, yaitu proses pembakaran membutuhkan mesin tersendiri dan pembakarannya pun terjadi di luar mesin itu. Hasil dari panas pembakaran bahan bakar tidak langsung diubah menjadi tenaga gerak, tetapi melalui media penghantar terlebih dahulu. Baru kemudian diubah menjadi tenaga mekanik, misalnya pada turbin uap dan ketel uap. Contoh yang kedua yaitu turbin gas. Turbin gas adalah suatu alat yang memanfaatkan gas sebagai fluida untuk memutar turbin melalui proses pembakaran internal. Di dalam turbin gas, energi kinetik dikonversikan menjadi energi mekanik dengan tekanan udara yang memutar roda turbin sehingga menghasilkan daya. Sistem turbin gas yang paling sederhana terdiri dari 3 komponen yaitu ruang bakar, kompresor, dan turbin gas. Yang ketiga yaitu motor listrik. Motor listrik adalah perangkat elektromagnetik yang merubah energi listrik menjadi energi mekanik. Secara umum, energi mekanik ini digunakan untuk memutar impeller pompa, fan atau blower, menggunakan kompresor, mengangkat bahan, dan lain sebagainya. Selain itu, penggunaan alat ini banyak juga digunakan di dunia industri dan digunakan juga pada peralatan listrik rumah tangga seperti mobil listrik, sepeda motor listrik, pompa air, mixer, dan sebagainya. Contoh yang keempat yaitu kompresor. Kompresor merupakan alat pemampat atau pengompresi udara. Dengan istilah lain, kompresor adalah penghasil udara mampat. Karena proses pemampatan, udara mempunyai tekanan yang lebih tinggi dibandingkan dengan tenaga udara lingkungan. Contoh yang kelima yaitu refrigerasi atau pengkondisi udara. Mesin refrigerasi atau yang disebut sebagai dengan air conditioning secara umum digunakan untuk penstabil udara yaitu pada suatu ruangan, rumah, atau industri, sehingga setiap orang yang berada pada ruangan tersebut akan merasa betah dan nyaman. Alat ini biasa disebut dengan air conditioning. Contoh yang keenam yaitu sel bahan bakar atau fuel cell. Fuel cell pada dasarnya mirip dengan baterai, yaitu sumber daya yang menghasilkan arus listrik dengan memanfaatkan reaksi kimia. Perbedaannya terletak pada sumber energi yang didapat. Jika baterai membutuhkan pengisian daya dan memanfaatkan reaksi kimia untuk mendapatkan arus listrik, sedangkan fuel cell tidak membutuhkan pengisian daya namun diganti dengan pengisian bahan bakar. Proses pembakaran fuel cell ini dengan memanfaatkan bahan bakar yang kemudian direaksikan secara elektrolisis untuk menghasilkan elektron dan mengalirkan arus listrik. Salah satu bahan bakar yang umum digunakan untuk fuel cell ini adalah bahan bakar jenis hidrogen. Contoh yang ketujuh yaitu solar cell. Solar cell adalah suatu jenis alat yang dapat mengubah energi panas matahari menjadi energi listrik. Dari proses konversinya, energi listrik ini dimanfaatkan menjadi berbagai macam energi lainnya, seperti contohnya energi gerak. Secara sederhana, solar cell terdiri dari persambungan bahan semikonduktor tipe P dan N, yang jika tertimpa sinar matahari, maka akan menciptakan aliran elektron. Dari aliran elektron inilah yang kemudian disebut sebagai aliran arus listrik. Nah, demikianlah penjelasan mengenai pengertian mesin konversi energi beserta dengan contohnya. Semoga dapat membantu dalam belajar dan lebih mudah dalam mengenalinya, serta dapat bermanfaat di kemudian hari. Saya Regar Sufiananta, pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.